Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zulfiana Said, NIM 1264032020170 dari kelas AKS 4D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi rohan atau akuntansi gadai beserta contoh kasusnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Fathur Rahman Al-Banjari SEME. Dengan begitu, langsung saja kita membahas tentang apa sih akuntansi rohan itu. Akuntansi rohan atau akuntansi gadai. Rohan adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Dengan begitu, gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang. Maka, orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Dengan begitu, barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan atau orang yang berhutang, tetapi barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai. Sekarang kita membahas tentang tujuan dari akad rohan. Sebenarnya, apa sih tujuan dari akad rohan? Sebenarnya, akad rohan ini bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Dalam rohan sendiri, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai atau pihak yang memberi pinjaman sebagai pengganti piutangnya. Selanjutnya kita akan membahas rukun dan ketentuan dari akad rohan. Untuk akad rohan ini memiliki 3 rukun yang harus kita lakukan atau laksanakan saat kita melakukan akad gadai atau akad rohan ini. Yang pertama, untuk pelaku. Pelaku ini terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rohin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang atau marhun bi. Dan yang terakhir, ijab qabul antara penggadai dan orang yang menerima gadai. Sedangkan ketentuan dari akad rohan sendiri memiliki 3 ketentuan. Yang pertama, untuk pelaku. Pelaku ini harus sudah balik. Yang kedua, objek yang digadaikan atau marhun. Objek yang digadaikan atau marhun ini ada 2 ketentuan. Yang pertama, barang gadai atau marhun. Yang kedua, utang atau marhun bi. Nah, utang atau marhun bi ini nilai utangnya harus jelas dan demikian juga dengan tanggal jatuh temponya. Dan yang ketiga, ketentuan yang terakhir adalah ijab dan qabul antara penggadai dan orang yang menerima gadai. Next, kita membahas tentang apa sih perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional? Mari kita bahas. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan, meski tanpa bunga dengan cara memperlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Dan biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Oke, sekarang di sini ada contoh kasus transaksi akad rohan. Mari kita bahas bersama-sama. Pada tanggal 12 April 2021, Tuan Samsul menggadaikan BPKB mobil pickup merek Daihatsu Grand Max standar ACPU 13 tahun 2017. Tuan Samsul membutuhkan dana untuk tambahan membuka cabang toko barunya.
Ia kemudian membawa BPKB yang dimilikinya tersebut untuk digadaikan di Pegadai Syariah Amanah. Setelah dicek, pihak gadai menaksir harga BPKB mobil pickup tersebut sebesar 70 juta rupiah. Tuan Samsul bisa menebus kembali BPKB-nya dalam jangka waktu 90 hari, yaitu pada tanggal 12 Juli 2021. Dan adapun biaya administrasinya yakni sebesar Rp16.000. Dengan begitu, Tuan Samsul mendapatkan ketentuan-ketentuan yang harus ia laksanakan atau perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Yang pertama, pihak gadai akan memberi pinjaman sekitar 90% dari harga yang ditaksir. Yang kedua, tarif ijaro sebesar Rp80 per 10 hari. Yang ketiga, biaya ujro dilakukan di awal. Dan yang terakhir, pembayaran hutang dilakukan sekaligus atau tidak diangsur. Berikut adalah cara perhitungan transaksi akad rohin. Yang pertama, marhun B. Marhun B sama dengan 70 juta rupiah dikali 90% sama dengan 63 juta rupiah. Yang kedua, administrasi sebesar Rp16.000. Yang ketiga, biaya ujro sebesar Rp4.536.000 yang didapat dari 63 juta rupiah dibagi 10.000 dikali Rp80. Yang mana hasilnya adalah Rp6.300.000 dikali Rp80 sama dengan Rp504.000. Nah, Rp504.000 ini dikali 9 dan hasilnya Rp4.536.000. Jadi, uang yang harus dikembalikan ke pihak pegadaian adalah uang pinjaman sebesar Rp63 juta. Itu tidak ditambah biaya ujro karena ujro telah dibayar pada awal transaksi. Penjelasan-penjelasan lain yang harus kita pahami. Yang pertama, pada hari itu juga, tanggal 12 April 2021, pihak pegadaian menyetujui untuk menerima barang gadai. Yang kedua, setelah menerima barang gadai, murtahin memberikan uang kepada rohin sebesar Rp63 juta dan biaya ujro juga harus dibayarkan pada saat itu juga. Yang ketiga, tanggal 12 April 2021 saat pihak marhun menerima uang ujro sebesar Rp4.536.000. Yang keempat, pihak marhun mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan sebesar Rp4.536.000. Yang terakhir, pada tanggal 12 Juli saat waktu pelunasan, ternyata Tuan Samsul belum bisa melakukan pelunasan sehingga beliau melakukan pelunasan yang telah jatuh tempo sebesar Rp63 juta. Perkenalan bagi yang menerima gadai atau murtahin. Yang pertama, saat menerima gadai tidak ada jurnal, hanya ada bukti serah terima barang. Yang kedua, saat murtahin memberikan uang kepada rohin, jurnalnya pada tanggal 12 April 2021, piutang rohin atau gadai pada kas sebesar Rp63 juta. Yang ketiga, saat menerima uang ujro atau biaya pemeliharaan dan lain sebagainya, jurnalnya pada tanggal 12 April 2021, kas pada pendapatan ujro sebesar Rp4.536.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila rohin atau orang yang menggadaikan membayar ujro baik dibayar di awal maupun di akhir. Selanjutnya, transaksi yang keempat pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Jurnalnya yakni pada tanggal 12 April 2021, biaya akad ijaro pada uang muka akad ijaro sebesar Rp4.536.000. Transaksi yang kelima, pada saat rohin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo, jurnalnya yakni pada tanggal 12 Juli 2021, piutang rohin jatuh tempo pada utang rohin atau gadai sebesar Rp63 juta
rupiah. Dan yang terakhir, transaksi yang ke-6 pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo, yakni jurnalnya pada tanggal 22 Juli 2021, kas pada piutang rohin jatuh tempo sebesar 63 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal bagi yang menggadaikan atau rohin. Untuk transaksi yang pertama, saat menyerahkan barang gadai ke perusahaan gadai tidak ada jurnalnya, hanya saja ada tanda bukti serah terima barang. Untuk transaksi yang kedua, saat menerima uang pinjaman atau marhunbi, jurnalnya pada tanggal 12 April 2021, kas pada utang rohin atau gadai sebesar 63 juta rupiah. Yang ketiga, saat membayar biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya pada tanggal 12 April 2021 beban ujrah pada kas sebesar Rp4.536.000. Untuk transaksi yang keempat, pada saat rohin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo, jurnalnya pada tanggal 12 Juli 2021, piutang rohin atau gadai pada piutang rohin jatuh tempo sebesar 63 juta rupiah. Yang terakhir, transaksi yang kelima pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo, jurnalnya 22 Juli 2021, piutang rohin jatuh tempo pada kas sebesar 63 juta rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semua dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan dari saya kepada kalian semua, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.